Buat kamu di sini yang ingin menjadi konten kreator atau bikin konten, tapi kamu bingung mau mulai dari mana. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana cara jadi konten kreator, khususnya bagi kamu yang pemula. Oke, kembali lagi bersama saya Andri Almunas Putra di channel saya, tempat belajarnya menjadi konten kreator. Nah, di channel ini teman-teman akan mendapatkan edukasi maupun sharing perihal bagaimana caranya menjadi konten kreator, terutama itu jadi konten kreator di Facebook. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman bantu dukung saya, yaitu silakan subscribe jika teman-teman ini menonton di channel YouTube Kelas Kreator. Nah, jika teman-teman mendapatkan atau melihat video ini di Facebook, ya silakan teman-teman ikuti atau follow akun tersebut. Nah, karena di akun ini teman-teman akan bisa menjadi belajar menjadi konten kreator begitu. Video kali ini teman-teman kita akan belajar gimana menjadi cara menjadi konten kreator gitu. Ya, jadi saat video ini dibuat itu tepatnya di tahun 2024 tentunya. Nah, menjadi konten kreator itu bukan hal yang asing lagi bagi telinga kita. Karena profesi ini sudah menjadi hal yang lumrah. Kenapa ya? Karena sudah banyak orang-orang menjadi konten kreator begitu. Nah, jika kamu juga ingin menjadi konten kreator, cuma bingung nih gimana sih cara menjadi konten kreator. Nah, kita akan kupas tuntas bersama-sama ya. Jadi untuk teman-teman silakan tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, saya sedikit disclaimer sedikit terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman, kebetulan kita lagi mengadakan giveaway. Oke, kita lagi mengadakan giveaway, yaitu teman-teman berpotensi untuk mendapatkan taburan bintang sebanyak 150 bagi 3 orang pemenang. Nah, ini giveaway-nya. Silakan bagi teman-teman yang ikut mengikutinya. Ini adalah video syarat. Ini adalah video dari giveaway tersebut. Nah, jadi silakan teman-teman tonton dan silakan teman-teman simpulkan apa sih isi video tersebut, dan silakan teman-teman share, like maupun syarat-syarat yang di atas ini begitu. Oke, untuk itu kita lanjut. Kita bisa langsung masuk ke layar laptop saya. Nah, gimana caranya? Jadi saya akan bagi teman-teman ketika step teman-teman yang akan bisa langsung kamu mengerti, oke? Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kalau misalkan kamu di sini bingung, konten kreator itu apa sih? Atau konten kreator itu apa sih? Atau konten itu apa? Sebenarnya jadi konten itu sebenarnya ya, kalau saya ambil dari definisi dari Google ya, sesuatu yang ingin diekspresikan melalui beberapa media seperti pidato, menulis, atau berbagai seni untuk mengekspresikan diri, distribusi, pemasaran, atau verifikasi. Jadi intinya semua hal yang kamu lihat kayak di media sosial, ketika kamu melihat media sosial, baik itu foto, video, bahkan di jalanan, itu termasuk konten. Oke teman-teman ya, jadi kita nggak lepas dari konten, khususnya pada era digital seperti tahun-tahun ini seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman, cara menjadi konten kreator itu cuma ada 3 tahap. Ini aja 3 tahap atau 3 langkah secara general ya. Yang pertama, kamu harus tentukan dulu nih niche atau cyber market, atau biasa disebut oleh orang topik, apa yang kamu ingin angkat atau kamu bahas. Nah, jadi yang pertama itu adalah niche atau katakanlah tema dari konten yang ingin kamu buat. Nah, yang kedua
Nah, yang kedua itu kamu juga harus tahu dulu nih, kamu ingin main di mana, oke? Kamu ingin main di kanal mana, baik itu media sosialnya YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, karena banyak sekali media-media sosial yang berpotensi untuk menghasilkan cuan begitu. Nah, salah satu media sosial yang berpotensi untuk mendapatkan cuan yaitu adalah Facebook begitu. Nah, yang ketiga adalah konsisten dan monetisasi ya. Jadi saya akan kupas tuntas teman-teman lebih banyak di bagian sini. Kenapa? Karena ini krusial banget dan teman-teman banyak orang yang buat konten itu cuman asal-asalan gitu. Nah, saya suka kucing ya, misalnya ya hari ini mereka suka kucing ya mereka upload kucing, besok mereka suka makan ya mereka upload tentang makanan, besoknya mereka suka jalan-jalan ya mereka pun upload tentang makanan. Jadi konten mereka itu ngawur begitu atau campur-campur seperti itu ya. Padahal teman-teman kalau kamu ingin jadi konten kreator ya tentunya untuk jangka panjang dan bisnis kamu harus spesifik di satu hal ini saja. Kalau dikutip dari Wikipedia, teman-teman, target pasar yang kamu ingin tuju ya sebagai konten kreator nih. Nah, sebelum kita masuk sebagai contoh nih. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kamu harus tahu terlebih dahulu. Tahu dulu kenapa memilih di sini penting begitu. Kenapa memilih niche itu penting. Oke. Nah, kalau misalkan kamu di Instagram, kamu posting kayak kucing, skincare, makanan, maupun itu otomotif, itu kan tentu audiensnya pasti bingung begitu. Misalnya kalau kamu posting kucing, nih orang-orang yang follow kamu adalah orang-orang yang memang suka kucing gitu kan, atau orang-orang yang kenal kamu. Sementara kalau misalkan kamu minggu ini posting kucing, terus minggu depan kamu posting skincare, orang yang suka kucing belum tentu suka skincare ya. Otomatis orang yang suka skincare ya mereka belum tentu suka kucing. Itu kenapa biasanya akunnya nggak berkembang. Kenapa? Karena target pasarnya itu campur aduk ya, pembahasannya itu campur aduk, sehingga yang pertama akun kamu susah dikenali dan kamu ini sebagai apa. Oke, kamu itu bahas apa di media yang kamu sediakan begitu. Nah, jadi kamu susah dikenali. Sebagai contoh, kalau kamu lihat konten-konten di YouTube, pasti akun-akun channel tersebut membahas satu topik saja begitu. Nah, seperti komedian. Nah, mereka akan membahas tentang komedi saja seperti itu. Nah, jadi penonton atau target pasar itu sudah tahu mereka itu nonton YouTube A itu ya karena mereka mencari tema tersebut begitu. Mereka menonton channel YouTube B ya karena memang mereka sedang mencari pembelajaran tentang di YouTube B tersebut seperti itu. Nah, jadi mereka ingat ya akun tersebut membahas A gitu. Nah, kita ambil percontohan. Nah, kita menonton channel YouTube-nya Deddy Corbuzier, pasti kita ingatnya itu podcast Deddy Corbuzier begitu. Walaupun secara tidak langsung sekarang channel YouTube Deddy Corbuzier itu sudah banyak topik atau banyak acara, akan tetapi secara tidak langsung orang ingatnya itu ya Deddy Corbuzier sebagai podcaster seperti itu. Jadi itu yang pertama, kamu harus fokus dulu nih, kamu ingin bahas apa. Karena dengan kamu memilih niche, teman-teman yang spesifik, yang pertama kamu lebih mudah dikenali. Nah, yang kedua kamu mudah menghasilkan cuan. Karena kalau misalkan kamu hanya bahas skincare aja nih, misalkan di media sosial kamu, otomatis orang-orang yang follow adalah orang-orang yang memang pecinta atau orang-orang yang memang suka tentang skincare. Dan saat kamu menjual, ini orang-orang yang suka skincare itu untuk kamu menjual produk-produk skincare itulah kan lebih
tertarget gitu, tertarget, jadi lebih mudah untuk monetisasi seperti itu. Nah, dan memudahkan untuk membangun fans yang loyal seperti itu, teman-teman. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman suka tentang komedi, saya bilang siapa sih komedian yang terkenal, dan mungkin di benak kamu sekarang sudah muncul beberapa nama, bukan? Nah, itulah manfaat yang bisa kamu dapatkan saat kamu sudah menentukan niche dan konsisten di satu niche tersebut. Nah, jadi ketika orang bertanya sesuatu, seperti saya tadi menanyakan siapa komedian atau pelawak yang kamu kenal. Nah, jika namanya adalah Indro, yang ada di benakmu atau yang ada di jawaban pertanyaan saya tadi. Nah, nama Indro ya atau Om Indro ini ada muncul ya karena ya dia adalah memang spesifik menjadi komedian seperti itu. Beliau ya memang niche atau bentuk tubuh beliau memang adalah di komedian seperti itu. Nah, ketika saya bertanya siapa politikus atau tentang pengamat bola dan lain sebagainya, pasti teman-teman itu mengingat satu nama. Nah, itulah manfaat dari niche tersebut. Jadi dengan kamu spesifik teman-teman, dan kamu hanya bahas satu hal di konten kamu dan lebih mudah dikenali. Nah, karena kalau misalkan teman-teman di sini bahas tentang jualan online atau digital marketing, yang bahas itu udah banyak banget teman-teman tuh. Ya, kata kunci, coba teman-teman share ya kata kunci kata kunci yang pakai banyak banget gitu tentang jualan online. Itu kan. Nah, kalau misalkan banyak seperti ini, gimana caranya kamu bisa bersaing? Gimana caranya kamu bisa lebih mendominasi mereka? Sedangkan kamu di sini baru mulai, tentu agak sulit kan? Maka dari itu pentingnya untuk kamu di situ memiliki yang niche yang tepat begitu. Nah, contoh lain nih, misalkan kalau tadi kan digital marketing, kalau fashion, nah gimana Mas contoh lain ya? Kalau fashion teman-teman, itu kan yang bahas juga udah banyak banget gitu kan. Ada mungkin beberapa akun atau beberapa channel yang sudah membahas tentang fashion. Nah, terus gimana caranya kamu bisa bersaing dengan mereka? Tentunya agak sulit kan? Maka dari itu kamu harus ambil niche yang lebih spesifik. Kan kamu nggak hanya bahas tentang fashion, tapi kamu bahas fashion khusus untuk anak-anak kantor ya begitu, maupun tentang fashion tentang mahasiswa begitu. Nah, jadi audiensnya itu lebih kecil, lebih tertarget begitu teman-teman, dan tentu lebih spesifik, sehingga saat kamu lebih spesifik, kamu lebih mudah dikenali begitu teman-teman. Nah, itulah namanya micro niche. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin memilih niche, teman-teman atau kamu ingin bahas apa nih Mas? Nah, saya bingung nih kan gitu. Saya mulai dari mana dulu? Dari mana nih gitu untuk menentukan niche. Nah, gimana untuk menentukan niche? Yaitu pertama itu kamu harus tentu apa nih passion kamu atau apa nih minatmu begitu. Nah, walaupun mungkin ada beberapa orang yang belum tahu gitu kan passionnya atau nilainya di mana ya. Sebagai contoh, mungkin saya akan share saya kalau ya saya fashionnya memang adalah di dunia kreator seperti itu, memang di dunia tentang tutorial yang memang saya bisa seperti itu. Yang pertama kamu harus tentukan dulu nih passionmu di mana, seperti itu, minatmu memang yang bisa kamu kuasai itu di mana. Nah, yang kedua kamu juga punya pengalaman apa yang bisa kamu ceritakan seperti itu. Nah, misalkan kamu lulusan apa nih, terus kamu itu sering berkecimpung di dunia apa. Nah, itu yang kamu bisa jadikan konten untuk kontenmu tersebut begitu nanti. Nah, yang ketiga kamu harus lihat apakah niche tersebut profitable. Misalkan nih hobimu itu memang hobi memanah begitu, nggak ada yang bahas. Nah, oke nih Mas, kayaknya ini bagus nih, nggak ada yang bahas gitu. Nah, niche tersebut profitable dan apakah marketnya itu banyak atau enggak, terus peminatnya banyak atau enggak ya.
Itu yang harus kamu riset ya. Jadi kalau krusial banget teman-teman, di awal kamu harus tentukan ini dulu, karena kalau kamu nggak nonton nanti kedepannya itu agak susah untuk memperbaiki. Oke, yang kedua kamu bisa pilih sosial media yang kamu inginkan, apakah itu Instagram, Facebook, atau TikTok, nah atau YouTube sekalipun begitu. Nah, cara menentukannya gimana nih Mas? Nah, cara menentukan itu ada beberapa tahap. Nah, jadi kalau misalkan contoh nih, kamu nggak suka tampilan muka gitu kan, dulu nih market kamu di mana dan tujuan kamu kemana gitu kan. Nah, kalau misalkan saya fokusnya atau market saya di ibu-ibu Mas, misalkan seperti itu. Nah, ibu-ibu lebih banyak main di Facebook teman-teman, berdasarkan apa yang saya perhatikan. Nah, itu yang bisa kamu dominasi. Jadi tergantung market kamu di mana, terus tergantung kamu itu personalitinya seperti apa. Itu caranya untuk kamu menentukan kanal atau media yang kamu inginkan ya. Dan yang ketiga, ini tahap yang paling diminati banyak orang, yaitu monetisasi seperti itu ya. Jadi stepnya itu seperti ini teman-teman, saat kamu di awal kamu baru mulai nih, kan tujuan kamu atau langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenalkan diri kamu ke orang-orang. Dan setelah kamu udah dikenal nih, kenapa kamu banyak follower, terus tujuannya apa. Nggak mungkin dong tujuannya cuma happy-happy aja ya. Tentu kebanyakan orang tujuannya adalah membangun bisnis. Nah, saat kamu membangun bisnis, itu artinya kamu ingin mulai memotivasi audiens kamu, dan caranya monetisasinya adalah ini caranya itu ada beberapa hal yang harus perhatikan teman-teman. Karena ketahuilah teman-teman, jumlah follower itu nggak menjamin jumlah customer ya. Karena adapun kalau teman-teman lihat ya, kasus ini misalkan selebgram diolok-olok punya follower jutaan tapi gagal jual 36 baju. Jadi jumlah follower itu tidak menjamin jumlah customer ya. Apa yang menjamin ya, yang menjamin tadi uh, niche-nya ya, yang menjamin tadi ya niche-nya. Maka itu penting, karena kalau misalkan kamu punya follower jutaan tapi mereka niche-nya amburadul, juga susah untuk dimonetisasi ya. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Oke, nah tips untuk monetisasi teman-teman, kamu harus tahu betul ya. Jadi selain kamu udah punya banyak udah punya niche yang spesifik, kamu harus tahu betul apa yang audiens kamu butuhkan nih. Misalkan kalau kamu bahas konten tentang peralatan masak atau resep masak, pasti nanti ada beberapa orang yang DM atau chat kamu, Mas atau Kak, kalau misalkan nih saya masuk kue apa gitu kan, itu apa alat-alatnya, apa bahan-bahannya yang saya butuhkan, apa yang atau merek ini sama merek ini bagus yang mana, saat mereka tanya seperti itu. Artinya yang sudah ada permintaan seperti itu atau pertanyaan seperti itu, kan udah ada beberapa orang yang kesulitan nih punya masalah untuk mencari peralatan masak atau rekomendasi alat masak. Maka dari itu kamu bisa mulai atau menawarkan begitu teman-teman. Dan nggak hanya menawarkan, kamu juga harus merekomendasikan, dan kamu bisa afiliasi atau affiliate ya. Jadi kamu memberikan mereka link yang sama, dan maksudnya link yang mana, link itu saat mereka beli kamu dan komisi, dan kamu juga bisa mendapatkan komisi begitu. Mereka membeli alat atau bahan yang kamu rekomendasikan linknya, dan kamu bisa dan bisa mendapatkan komisi dari affiliate tersebut. Nah, sama-sama menguntungkan nih. Mereka untung, mereka dapat rekomendasi alat, dan kamu juga untung, kamu dapat komisi afiliasi ya. Jadi kalau misalkan kamu tadi bikin konten tentang resep masakan, ada beberapa mungkin, dan bukan beberapa ya, mungkin akan banyak yang bisa kamu jual, seperti resep makanan, peralatan masakan, atau mungkin bisa membuat seminar ya tentang masak-masakan. Nah,
atau bahkan pelatihan ya, mungkin dan hal-hal lainnya yang sekiranya mereka butuhkan. Jadi untuk kamu untuk memulai monetisasi audiens, kamu harus betul-betul ya apa yang mereka butuhkan. Jadi stepnya sebenarnya simple. Jadi teman-teman, secara channel mulai tentukan niche, mulai tentukan media yang kamu pakai, harus konsisten buat konten dan kamu monetisasi. Ya walaupun sebenarnya ada banyak hal yang harus kamu pelajari ya, mulai dari copywriting ya, gimana cara membuat konten yang menarik gitu kan. Terus kamu juga harus paham tentang algoritma media sosial tersebut ya, yang kita udah bahas banyak di video-video sebelumnya begitu. Nah, silakan teman-teman nanti apa ya, cek-cek postingan-postingan saya begitu. Karena akan banyak lagi informasi tentang bagaimana sukses atau tutorial menjadi konten kreator. Nah, begitu. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kenapa saya memakai mikrofon ya, ini untuk informasi, mikrofon ini harganya cuma 27.000 kalau tidak salah. Saya membelinya itu di 2019 begitu. Kenapa saya memakai mikrofon ini ya, karena seperti mungkin teman-teman mendengar suara hujan ya, karena kondisi di sini lagi hujan, takutnya teman-teman tidak mendengar jelas apa yang saya sampaikan, yaitu di pertengahan video tadi saya memakai mikrofon karena biar lebih jelas. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mengikuti giveaway dari kami, syarat dan ketentuannya ada di sini. Oke, silakan teman-teman yang ingin mendapatkan taburan bintang atau taburan kejora, silakan teman-teman untuk mengikuti syarat-syarat dan ketentuan tersebut. Nah, insya Allah di lain waktu kita akan bahas lagi perihal tentang bagaimana menjadi konten kreator pemula di Facebook ya. Saya lebih fokusnya di Facebook, oke. Karena ilmu yang saya punya yaitu yang cuman di Facebook begitu. Nah, untuk itu silakan teman-teman ikuti selalu video-video kami, dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan perihal menjadi konten kreator pemula maupun tentang video yang hari ini, silakan teman-teman komen untuk pertanyaan-pertanyaannya atau saran dan sebagainya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu, dan jika saya